Sulawesi Barat, dalam hal ini Bapak Haji Abdul Rahim SAG MH, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan, Kepala Desa Napo, saudara saya Basri, bersama dengan ibu yang lagi mengambil posisi duduk di belakang. Yang kami hormati dan kita banggakan, Kepala Desa sahabat saya, Desa Nyamang, Supran Amin, yang juga hadir bersama dengan keluarga ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan, mantan Babinsa Desa Napo, Pak Samsudin. Samsudin, Pak Samsudin yang saat ini sedang memasuki masa menunggu pensiun, walaupun kelihatan wajah masih sangat jauh dari usia pensiun, Pak. Masih muda sekali. Tadi saya turun, istri saya bisik, kelihatannya wajah tak Pak lebih tua dari Pak beliau. Saya bilang saya boros di wajah. Pak Babinsa, Pak Hamdan, selamat datang, selamat bergabung di Desa Napo sebagai mitra kita membangun desa ini. Yang saya hormati para kepala kampung. Jadi kalau di peraturan daerah kita itu bukan kepala dusun, tapi kepala kampung. Kenapa? Karena kita ingin terus memperkenalkan pada generasi kita hal-hal yang memang menjadi penamaan dari warisan kita. Kalau itu kepala dusun, itu kan sudah bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita dari dulu dikenal namanya kampung. Jadi di peraturan daerah kita itu dusun itu dikembalikan namanya menjadi kampung. Jadi kepala kampung. Ya, kepala kampung Napo. Yang tentu sangat saya hormati dan teman-teman BU yang sempat hadir dan juga sempat hadir. Mudah-mudahan tetap kuat dan sehat bersama dengan anak-anak. Sebagai pribadi, sahabat dari Pak Desa Napo, patutlah saya hari ini menyampaikan rasa bahagia, rasa syukur karena baru 7 bulan berjalan pemerintahan ini telah nampak satu wajah masyarakat kita yang sudah mulai tersenyum. Itu semua penanda bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Basri sebagai kepala desa Napo ini telah berhasil memulai satu langkah-langkah nyata bagaimana cara kita mengayomi masyarakat, bagaimana kita membimbing anak-anak muda kita, dan bagaimana mengelola pemerintahan kita dengan baik. Nah, apa yang kita saksikan hari ini, yakni lomba tradisi atau nilai-nilai yang hidup sebagai warisan budaya kita di Napo ini, bahkan di Tanah Mandar ini, jelaslah ini adalah satu hal yang sangat penting di tengah kita sedang terus berbicara tentang bagaimana kebinekaan. Negara ini berdiri atas dasar kebinekaan. Karena ada beragam suku, bangsa, suku, agama, tradisi, dan lain-lain. Inilah yang membuat negara kita menjadi negara yang kuat, negara yang mampu berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang lain. Kalau demikian, mari kita sama-sama menggali nilai-nilai tradisi yang hidup di tengah kehidupan masyarakat kita. Jadi bahasa Pak JK, ya Pak JK termasuk mencoba mengangkat itu yang namanya
pakelu, ya, sebagai sesuatu yang selalu ada di tengah kehidupan kita dulu sampai sekarang. Sekarang baru banyak bicara pabrik Enjoro, tapi kalau dulu ini pakelu, ya. Nah, ini penting. Mungkin ada yang mengatakan, apa nak ya warna melodi, dia Pak JK dan macam-macam. Orang bijak mengatakan, hanya orang yang paham sejarahnya yang akan tahu peta jalannya. Tapi orang yang tidak mengenal sejarahnya, maka sesungguhnya dia tidak mengenal jati dirinya. Inilah yang kita mau angkat, inilah yang kira-kira mau diangkat oleh Pak Desa untuk menunjukkan kepada kita semua, menunjukkan kepada masyarakat Sulawesi Barat, bahkan Indonesia, bahwa Napo ini adalah desa yang kaya dengan adat istiadat, kaya dengan nilai-nilai budaya, dan kami bangga menjadi orang Napo. Kita memang khawatir di tengah derasnya budaya yang masuk di daerah kita, bahkan banyak di antaranya yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai ketimuran kita, bahkan nilai agama, norma agama kita. Anak-anak kita ini sudah mulai tidak kenal lagi apa tentang dirinya, apa tentang leluhurnya. Masa anak ikan muandai Pak Guru dan sama Mak JK 5-10 tahun yang akan datang, dia akan bertanya ketika ada yang Mak JK, dia akan bilang apa itu Mak Gasing, ya. Ada juga itu Mak Kalas, namanya apa ya, Mak Tewa. Itu adalah permainan tradisional yang seharusnya itu tetap eksis, itu tetap ada di ruang kehidupan anak-anak kita. Tapi semua sudah tergantikan dengan permainan yang sudah modern. Apa yang terjadi? Kita makin tidak sadar, semakin jauhlah kita ini, ya, meninggalkan kearifan lokal kita. Jadi Napo ini hebat sekali. Saya mau mengatakan, Napo sekarang ini tidak hanya bangkit dari sisi pengelolaan pemerintahan desanya, tapi dia mencoba membangun desa Napo ini dari satu peradaban yang pernah besar dan pernah ada di Napo ini. Napo ini sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Desa, dia adalah satu dari 4 Banua Kayang, Apek Banua Kayang. Dan tidak ada kerajaan di sini, di Balanipa ini, kalau bukan karena permufakatan dari Apek Banua Kayang. Kalau begitu, mari kita bangga menjadi orang Napo. Cara bangga menjadi orang Napo itu tentu tidak sederhana. Jangan hanya bilang datang ke bawah atau apa tahu tuh Napo. Tapi perilaku kita, tutur kata kita tidak mencerminkan sebagai orang Napo. Orang Napo ini adalah tempatnya kita belajar, tempatnya kita mewariskan bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana perilaku pisoyang. Muak dia Makassar, muak dia masuang pilih anak, pasti tanya tuh Napo. Muak dia tahu, nalok mapa tersinggung, mapamong inyawana tahu, pasti tanya tuh Napo. Deh, tunggamban dia mati pula. Apalagi kalau ada orang yang suka bikin ribut di kampung, pasti pendatang itu. Kemudian nalok parocak kampung, tanya mau jadi tuh Napo. Muak maua ni asli Napo apa ulin itu. Sangka cerak na Napo, tapi nyawa na tanya to Napo. Sipa-sipa nak karambol ko rin Napo. Patenda ka no.
Kira-kira itu yang kita mau bangun. Di tengah kehidupan kita juga sekarang ini makin keras, bahkan jauh dari adab. Ada perilaku kita sekarang, Pak. Ada rasa bangga mau pasir itu tahu, mau palokok itu tahu. Di Napo ini tidak ada lagi hidup seperti itu. Oleh karena itu jangan khawatir Pak Desa. Harapan kita, ajakan kita untuk bersatu pasti akan dilakukan oleh seluruh masyarakat kita di sini. Kenapa? Karena pemimpin kita ini adalah pemimpin yang betul-betul ia papasan na arayang balani pa tarare di Allah tamatin dari wong mapikiri inna na wacarana re mapamacua re laure atu-atuan na pabanua re di Napo. Inilah pemimpin yang kita cari, bukan pemimpin yang hanya haus jabatan tapi tidak bisa dan tidak mau melakukan apa yang terbaik untuk masyarakatnya. Inilah saya kira saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, insya Allah akan terus memberikan dukungan kepada pemimpin kita Pak Desa Napo, karena saya percaya di setiap detak jantung beliau, di setiap denyut nadi beliau, selalu pikirannya adalah, selalu harapannya inna caranya mempicoy membangun di Napo. Napo tidak boleh sekadar besar dalam sejarah. Kita tidak boleh, kita tidak boleh larut dalam memori besar tentang Napo di masa lalu, tapi kita gagal untuk membangkitkan, menghadirkan kembali masa-masa kebesaran itu. Inilah saya kira waktu nabi tadi MUE, dari muat dia kebijakan Pak Desa. Pasti itu baik untuk masyarakat. Pasti baik untuk masyarakat. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya sudah diundang hadir kepada para kepala kampung RT yang sudah saya lihat makin hari makin kompak Pak Desa. Kalau sudah Pak Dusun Pak kepala kampung Napo sudah tersenyum, itu artinya selesai urusan di bawah. Terima kasih, bangga saya atas nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Saya mewakili lembaga sekali lagi 45 anggota DPR menghaturkan selamat kepada Pak Desa atas kerja kerasnya, kolaborasi antara mahasiswa KKN Mandiri dan terutama tentu ada Karang Taruna Desa Napo. Luar biasa. Karang Taruna Napo tetaplah menjadi anak-anak muda yang terus bisa berkontribusi positif buat kemajuan desa. Karang Taruna itu adalah mitranya kepala desa, bukan saingannya. Jangan tongko menjadi saingan. Kerjalah, sinergilah dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Pak Desa. Demikian, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pembakaran obor oleh Bapak Wakil Ketua DPRD bersama Bapak Kepala Desa Napo